dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Bea Cukai Makassar, dan kami akan sampaikan bahwa yang bersangkutan juga kami tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang, gitu ya. Ada dugaan tersangka ini menyembunyikan, dengan sengaja menyembunyikan, menyamarkan asal-usul dari aset, gitu ya, yang diduga diperoleh dari korupsi. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Syarif ini diumumkan DPRD Kota Jambi saat menggelar rapat paripurna pada Senin 12 Juni 2023. Pengunduran diri Syarif nantinya akan dikirim ke Gubernur Jambi Al-Haris untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pengunduran diri Syarif sebagai Wali Kota Jambi karena akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Proses pengunduran diri Syarif akan berlangsung 14 hari usai surat tiba di Gubernur Jambi, serta 14 hari pula saat sampai di Kementerian Dalam Negeri. Sosok Syarif Fasya sempat disorot usai viral video seorang siswa SMP bernama Syarifah Fadiah Alkaf yang mengkritik Pemkot Jambi karena bekerja sama dengan PT RPSL, yang mana aktivitas perusahaan tersebut dikatakan telah merusak rumah dan sumur neneknya. Berita berikutnya datang dari Menteri Menkominfo, Johnny G. Plate, yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti ke Kejaksaan Agung. Kesediaan Johnny sebagai justice kolaborator menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menginginkan agar kasus dugaan korupsi BTS dibuka seluas-luasnya. Johnny akan mengungkap perkara dugaan korupsi BTS dengan seterang-terangnya. Johnny pun akan membeberkan siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi BTS. Berita berikutnya datang dari ayah Kristalino David Ozora, Jonathan Latumahina, yang membeberkan keadaan putranya usai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio. Hal tersebut diungkapkan ketika menjadi saksi dalam sidang Mario Dandi dan Shane Lucas yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa 13 Juni 2023. Jonathan mengatakan David dirujuk ke RS Mayapada pada 22 Februari malam. Saat itu dokter menyebut bahwa David tidak mengalami pendarahan, namun dalam kondisi koma. Jonathan juga diberitahu oleh dokter bahwa David berada dalam level kesadaran yang sangat rendah. David pun dipasangi ventilator karena paru-parunya mengalami infeksi dan selanjutnya menjalani MRI. Hasilnya diketahui bahwa David mengalami diffuse axonal injury atau trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus. Kondisi inilah yang akhirnya membuat David koma. Berita berikutnya datang dari KPK yang menemukan sejumlah dokumen terkait aset-aset yang disembunyikan oleh Andi Pramono. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK kembali melakukan penggeledahan di salah satu rumah yang diduga milik Andi Pramono. Pada penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan adanya indikasi pelaku menyembunyikan aset. KPK segera melakukan konfirmasi pendalaman untuk memastikan bahwa aset dimaksud ada kaitannya dengan dugaan korupsi, setidaknya penerimaan gratifikasi oleh Andi Pramono. Jika pada temuan dokumen tim penyidik KPK tersebut ada kaitannya dengan Andi Pramono, maka akan dilakukan penyitaan. Berita terakhir.
pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak jatuh pada lubang yang sama tatkala bekerja sama dengan PDI Perjuangan pasca Pilpres 2019 lalu. Sebuah pengalaman pahit yang menyisakan foto selfie dan tidak pernah mendapat jatah pembagian kue kekuasaan di pemerintahan Joko Widodo. Menurut Siti, kemunculan nama AHY yang santer didengungkan sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 hanya sekedar wacana yang tidak pernah terrealisasi. Apakah maksud dari perkataan Siti Zuhro tersebut? Berita lengkapnya di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.